kabar jemaat yang dikasihi oleh Tuhan? Sebentar lagi ibadah online akan segera dimulai. Saya menyarankan ibu bapak saudara untuk menyiapkan hati dan pikiran. Marilah kita diam sejenak saat melakukan ibadah online. Pada minggu ketiga bulan ini, ibadah akan disertai dengan perjamuan suci. Kami menghimbau bapak ibu saudara untuk menyiapkan biskuit atau roti sebagai pengganti hosti dan teh atau sirup sebagai pengganti anggur. Ibadah akan disiarkan setiap hari Minggu pagi pada pukul 6 melalui channel YouTube Creative Ministry BFC. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan notifikasi saat ibadah online akan dimulai. Jika Bapak Ibu Saudara rindu untuk memberi, bisa transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0365 222 555 atas nama Perkumpulan Blessing Family Center. Untuk perpuluhan, Ibu Bapak Saudara bisa memberi dengan nomor rekening yang sama dengan berita perpuluhan. Demikian berita gereja pada hari ini. Kiranya kebaikan Tuhan menyertai Ibu Bapak Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita beribadah secara virtual karena kondisi yang kurang meyakinkan ini, tapi kami percaya meskipun kita berada di rumah masing-masing untuk beribadah, kami yakin pasti Tuhan hadir di situ untuk menemani kita. Sebelum kita beribadah, marilah kita berdoa. Ya Bapa yang bertatakan di dalam sorga, ya Tuhan, sebentar kami mau beribadah, Engkau pimpin kami, Engkau beri kami hikmat Tuhan dalam ibadah kali ini. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing ya Tuhan, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang selalu hadir di antara kita Tuhan, datang untuk menolong kami, menolong setiap kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami mau beribadah. Amin. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Tangan sekali lagi. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku
Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Forever in your grace I surrender. You are mine now, forever I'm alive in your wonder. I am yours now, forever in your grace I surrender. You are mine now, forever I alive in your wonder. I am yours now, forever in your grace I surrender. You are mine now, forever I alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu, tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours, Jesus. Haleluya, haleluya, serukan namanya, pujilah Dia. Kami ini milik-Mu Tuhan, kami milik-Mu Jesus. Haleluya.
yours, I am yours. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Kau tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu.
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Pujilah Kau Yesus, Kau yang Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur dan terima kasih. Terima kasih Yesus. Syukur, terima kasih Tuhan. Ini adalah waktu yang terindah buat kami Bapa, yang layak untuk kami terima. Kesempatan demi kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami akan pergunakan dengan sebaik mungkin Tuhan. Seperti pada saat ini kami masih bisa beribadah, meskipun secara virtual Tuhan, tapi kami yakin dan percaya di rumah kami pun Engkau hadir. Begitu juga Bapa, dimanapun kami berada, kami beribadah, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami akan sambut kebenaran daripada firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Tentu hati Tuhan amat senang melihat saudara setia beribadah hari ini. Saudara, mari kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-41 sampai 42. Firman Tuhan berjudul Bagian yang Terbaik. Saya akan bacakan Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-41 sampai 42. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ukuran itu biasanya dibagi menjadi dua hal. Ada terang, ada gelap. Ada tinggi, ada pendek. Ada besar, ada kecil. Ada yang baik, ada yang buruk. Di antara keduanya akan dibagi lagi. Yang baik, ada yang paling baik atau terbaik. Lalu ada yang tidak baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Yang terbaik itu adalah yang paling baik. Apa itu saudara? Maria suka duduk dekat kaki Tuhan dan selalu mendengar perkataan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, duduk dekat kaki Tuhan dan selalu mendengar perkataan Tuhan. Adalah mempunyai hati yang merindukan Tuhan. Adalah mempunyai hati yang selalu ingin dekat dan intim dengan Tuhan. Punya hati yang suka untuk berdoa. Punya hati yang suka untuk mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar berita-berita saat ini, baik yang di TV maupun di YouTube, saudara, kita bisa mendengar berita-berita
yang sangat menakutkan. Sebagian berita memberitakan kekerasan, memberitakan kejahatan, memberitakan aniaya, memberitakan keadaan ekonomi yang semakin memburuk, memberitakan tentang sakit penyakit, yang semuanya itu membuat kita takut. Mereka mencari solusi. Bagaimana mengatasi keadaan ekonomi saat ini? Bagaimana mengatasi sakit penyakit yang sedang menyebar saat ini? Dan semuanya itu bisa membuat kita menjadi khawatir dan takut. Tetapi saudara, kalau kita mau menguatkan hati kita mau meneguhkan hati kita, maka kita akan tetap kuat. Kita akan terus berjalan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ketika Yosua, dia menerima tongkat estafet dari Musa, Tuhan berfirman atau berkata kepada Yosua, itu ada dalam kitab Yosua pasal 1, ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kita harus meneguhkan hati kita dengan sungguh-sungguh dan bertindak hati-hati. Supaya apa saudara? Supaya perjalanan kita beruntung, kata firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah situasi yang sedemikian ini, jangan sampai iman kita tergeser oleh apapun. Ada banyak hal yang akan membuat kita menjadi tawar hati. Kita harus tetap tekun di dalam iman kita. Dan jangan sampai iman kita menjadi goncang dan tergeserkan dari pengharapan kita. Pengharapan akan janji-janjinya. Sebab itu saudara, pilihlah bagian yang terbaik. Selalu duduk dekat Tuhan dan terus mendengarkan firman-Nya. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan berkata kepada Marta, Marta, engkau sibuk, engkau khawatir tentang banyak hal. Tetapi Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara-saudara, bagian yang terbaik itu kekal. Tidak akan diambil, saudara. Kalau kita punya sesuatu yang terbaik, maka kita akan tetap kuat. Akan datang masa yang sukar, saudara, di hari-hari terakhir ini. Apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang masa yang sukar itu ada dalam 2 Timotius, pasal yang ketiga, ayat 1-4. Saya akan bacakan 2 Timotius, pasal 3, ayat 1-4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membual dan menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Inilah masa yang sukar itu. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, berpusat pada diri sendiri, punya rasa ego yang kuat, tidak memperdulikan orang lain, menjadi hamba uang. Tamak akan uang, cinta akan uang, melebihi segalanya. Sombong, membual dan sebagainya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
semuanya itu akan dibinasakan oleh Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-27, saudara, dikatakan bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Apakah ada makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal? Ini bicara bukan makanan di dunia ini. Makanan di dunia ini tidak ada yang kekal. Tetapi firman Tuhan, itulah makanan bagi roh kita. Makanan rohani kita, itu yang akan membawa hidup yang kekal. Kita perlu makan firman Tuhan. Roh kita perlu mendapatkan firman Tuhan. Sebab itu saudara, kita harus suka duduk dekat Tuhan dan selalu mendengarkan perkataan Tuhan. Firman-Nya itu yang memberikan kekuatan bagi kita di tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini. Makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Jangan bekerja untuk makanan yang akan dapat binasa. Tetapi untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Dialah Yesus itu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memiliki yang kekal itu dalam hidup kita, kita akan merasa kuat dan kita akan merasa damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Suatu saat Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang anak yang hilang. Ada anak sulung dan anak bungsu. Anak bungsu datang kepada bapaknya, minta warisannya, apa yang menjadi bagiannya. Bapak, berikan apa yang menjadi bagianku. Saudara-saudara, ini anak bungsu, mau melepaskan hidupnya dari bapak. Mau pergi ke tempat yang jauh dengan membawa harta bagiannya. Dia jual seluruhnya, lalu pergi ke tempat yang jauh, di tempat yang asing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sana anak ini menghabiskan hartanya dengan berfoya-foya, sehingga dia sangat melarat, kata firman Tuhan. Lalu di saat dia lapar, sudah tidak punya uang lagi, lalu dia bekerja di negeri itu, menjaga babi. Saudara, lapar, mau makan makanan babi, tetapi tidak boleh. Jangan, itu makanan untuk babi. Anak orang kaya, anak konglomerat ini sudah menjadi melarat dan bekerja di tempat yang paling rendah. Menurut adat Yahudi, menjaga babi ini adalah pekerjaan yang paling rendah, yang najis, saudara. Sudah tidak ada tempat yang paling rendah lagi. Inilah anak yang terhilang. Saudara-saudara, tapi ada kebalikan di perumpamaan yang lain. Ada seorang yang menemukan harta terpendam di sebuah ladang. Menemukan mutiara yang indah di suatu tempat. Lalu orang ini pulang dan menjual segala miliknya. Lalu membeli ladang itu demi mendapatkan harta yang terpendam dan mutiara yang berharga. Tetapi anak bungsu ini sudah menjual miliknya untuk hal-hal yang akan binasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan. Anak bungsu ini sadar, di rumah bapakku banyak pegawai-pegawainya yang berlimpah makanannya. Tetapi di sini aku kelaparan. Aku akan kembali ke rumah bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak.
tapi aku mau menjadi hamba. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka pulang, ia pulang. Dan ayahnya memang sangat merindukannya. Itulah Tuhan kita. Dia merindukan kita supaya kita kembali ke jalannya yang benar. Kalau kita sudah menyimpang, Tuhan ingin kita kembali ke arah yang benar kembali. Ketika dilihatnya anak ini dari jauh, bapaknya tahu, ini anakku yang sudah lama meninggalkan aku. Anakku yang tak kemana selama ini. Bapak ini berlari. Menjumpai anaknya itu. Lalu memeluk, diciumnya anaknya ini. Saya yakin bukan cipika-cipiki. Tapi dipeluk, leher ketemu dengan leher. Itu dalam terjemahan bahasa Inggris. Leher yang dicium. Leher ketemu dengan leher. Itu rangkulan, itu dekapan, penuh dengan kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tetapi untuk makanan yang bertahan sampai kepada kehidupan yang kekal. Dunia bukan semakin lama semakin baik. Keadaan kita bisa lihat sampai saat ini. Begitu banyak hal yang kita jumpai. Tetapi kalau kita memiliki sesuatu yang kekal, saudara, sesuatu yang kekal itu, firman-Nya itu akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Untung anak yang terhilang ini kembali ke rumah bapaknya. Kalau tidak, dia akan terhilang untuk selamanya. Saudara, tetapi ada satu hal yang menjadi contoh bagi kita. Ketika Esau, dia menjual segala miliknya. Sesuatu yang sangat berharga, yaitu hak kesulungannya. Tetapi ketika tiba saatnya, dia menerima berkat itu. Berkat kesulungan. Dia menyesal, tetapi tidak mendapatkan kesempatan kembali. Meskipun dia menangis dan mencucurkan air mata. Tapi kesempatan itu tidak ada lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingat kesempatan demi kesempatan diberikan kepada kita. Pilih bagian yang terbaik. Sesuatu yang sangat berharga. Mutiara yang indah. Harta yang terpendam. Itu yang Tuhan berikan bagi kita. Makanan yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Yang akan bisa bertahan sampai hidup yang kekal. Saudara, kalau saya bertanya kepada saudara atau kepada diri saya, apa isi hati kita? Apakah isi hati kita? Firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hati kita diisi dengan mutiara yang indah, dengan harta yang terpendam itu, ada Yesus di hati kita, maka hati kita ini akan senantiasa rindu kepadanya. Kita akan memilih bagian yang terbaik. Kita akan tetap duduk dekat Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Itu yang akan membawa kita terus berjalan bersama dengan Dia sampai langkah hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Tuhan, Engkaulah harta kami yang sangat berharga. Hanya Engkaulah satu-satunya mutiara yang indah itu Tuhan. Kami mau taruh dalam hati kami. Bertakhtalah di hati kami Tuhan. Menjadi raja dalam hidup kami. Supaya kami tetap berada dan duduk dekat Tuhan. Dan terus mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami, penghiburan dan kekuatan, supaya hidup kami terus berharap kepada Tuhan, menantikan janji-Mu ya Tuhan, dan satu kali kelak kami akan menerimanya.
Terima kasih Tuhan, kami percaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Semuanya ada dalam pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang ada saat ini. Karena Tuhan sendiri yang memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.